Di sini kita bisa nitipin helm by the way. Jadi kita nggak usah bawa helm ke atas. Akhirnya sampai juga di tujuan utama. Setelah drama macet-macetan di part 1, terus nyasar ke rumah warga di part 2, sekarang saatnya kita bayar lunas rasa capeknya. Selamat datang di part 3. Agenda kita sekarang simpel banget, isi perut dulu. Kita bakal nyobain makan di Bird Cafe yang katanya view-nya cakep banget. Habis itu, baru deh kita jalan tipis-tipis, lihat sisa runtuhan radio Malabar. Duh, perut udah gak bisa diajak kompromi nih. Yuk, cari tempat duduk, Besti. Ternyata di atas, bro. Kirinya ada di atas. Kita pindahin dulu. Kita harus jalan-jalan ke atas. Sana banyak banget jalan 100 balikan aja. Lumayan. rumput sih kurus enggak. Yuk kita sampai. Ayo kita pesen makan dulu. Kak, kopinya yang recommended ini apa, Kak? Kakaknya mau dari kopi susu apa mau dari kopi hitam? Aku kopi susu aja. Kopi susu kita punya 3 signature. Yap. Ada kopi Jaya Wijaya itu es kopi susu brown sugar. Oh iya. Terus ada kopi Bromo itu es kopi susu lebih balance Kak rasanya dia. Oke. Kalau yang Tambora itu lebih creamy. Nah, aku yang creamy aja berarti. Boleh. Sepertinya ini sate taichan, Sate asin sate asin, dan ini kebab babarafi kayaknya. enak. Dan kita pesan kopi. Ayo mari kita review ya. Enak gak, bro? Enak karena cuaca enggak enak kok. Karena waktunya makan siang kan. Aku selalu tidak berbakat buka kayak gini tuh. Kombinasi aku ya. Boleh, guys. Boleh tolongin gak? Apa jadinya kamu tanpa aku? Loh, kok sangat gampang. Kenapa pakai glove? Karena malas cuci tangan. Sebenarnya bukan so bersih, malas cuci tangan aja. Tumben dia makan. Bukan makan yang gampang. Oke. Coba ya. Portion wise ini kayaknya kenyangin deh. Bagus. Price wise sih cukup mahal ya kesini karena kita berkali-kali lewat bayar masuk, Iya, bayar masuk sini. 7. Nitip helm. Di helm kayaknya nggak bayar, makan masuk ke dalam sini tadi 10.000. Seorang. Iya. Apa itu rezeki mereka yang nggak dititipkan ke kita? Asik. Respect ya, Besti. Oke, Bestot. Bestot. Ini kalian harus lihat, ini kabutnya menuju turun. Kita lihat ya. Oh. Wow. Kabutnya turun, perlahan-lahan turun. Tadi sih kabutnya masih di atas. Kalau sekarang udah mulai turun kabutnya. Dari point of view kamera sih gini ya. Kalau dari point of view mata sendiri, wah, jauh lebih bagus. Ini tuh Jadi kalian harus ke sini. Apa? itu tuh adem banget, kayaknya T-Rex juga dikasih cuaca gini mah ngantuk. Bener. Dia beli selimut sih T-Rex kalau dikasih cuaca kayak gini. Asli. Yes. Kopinya kita udah habis. Sekarang kita saatnya persiapan untuk pulang. Tebak jam berapa? Coba tebak jam berapa, Bestot? Salah. Sekarang jam 1.48.
Tapi kayak jam 8 pagi. Kayak maghrib gak sih? Mm-mm. Nah itu kayaknya si yang bentuk A nggak kelihatan ya. Nanti kita ke bawah turun. Kayaknya itu ruangan itunya deh, rumah Stasiun radionya. ya stasiunnya. Ini Pinus. Nah, Edward Cullen pernah tinggal di sini nih. Ini 11-12 lah sama Dagestan. Ih, gelap banget. Iya kan? Mungkin banyak yang belum tahu kalau di balik keruntuhan yang penuh lumut ini tersimpan ambisi teknologi terbesar di zamannya. Proyek ambisius ini dimulai sekitar tahun 1917. Otaknya adalah seorang insinyur jenius bernama Dr. Cornelius de Groot. Visi dia waktu itu sebenarnya gila. Dia ingin menghubungkan Hindia Belanda atau Indonesia sekarang sama negeri Belanda yang jaraknya 12.000 km secara langsung tanpa kabel laut. Kita bayangin Besti, tahun segitu belum ada satelit ya, belum ada internet. Jadi, ini adalah proyek komunikasi nirkabel atau wireless terjauh dan terkuat di dunia pada masa itu. De Groot milih lokasi Gunung Puntang ini bukan asal tunjuk ya. Lembah Puntang ini dipilih karena bentuk geografisnya yang cekung dan dikelilingi oleh gunung. Jadi fungsinya kayak mangkok atau parabola raksasa alami buat memantulkan sinyal radio ke angkasa. Pembangunannya sendiri memakan waktu sekitar 6 tahun dan baru diresmikan tanggal 5 Mei 1923 oleh Gubernur Jenderal Falk. Dulu, di lembah yang sekarang jadi hutan pinus ini, terbentang antena raksasa sepanjang 2 km yang dikaitkan di antara Gunung Puntang dan Gunung Halimun. Saking besarnya daya listrik yang dipakai, konon tanah di sekitar sini tuh punya medan magnet statis yang sangat kuat. Nah, dari tempat ini lahir sejarah komunikasi legendaris. Waktu itu, Ratu Belanda di Den Haag berhasil ngobrol langsung sama operator di sini. Kalimat pembukanya yang paling terkenal adalah "Halo Bandung, here Den Haag." Saking jernihnya suara dari Malabar, orang-orang di Eropa sana sampai kaget dan gak percaya kalau suara itu dikirim dari pegunungan di Jawa Barat. Terus, kenapa sekarang hancur begini? Apa karena gempa? Ternyata bukan, Besti. Kehancuran radio Malabar ini justru disengaja. Sekitar tahun 1946 atau 1947, di masa Perang Kemerdekaan, para pejuang kita melakukan taktik bumi hangus, mirip peristiwa Bandung Lautan Api ya. Bangunan super canggih ini dihancurkan sendiri oleh pihak kita supaya nggak jatuh ke tangan musuh, Belanda dan Jepang ya, dan dipakai buat alat propaganda mereka. Jadi, puing-puing yang aku injak sekarang ini bukan cuma sampah bangunan tua. Ini adalah saksi bisu kecanggihan teknologi dunia pada masa itu. Sekaligus saksi pengorbanan para pejuang buat mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Gokil banget ya nilai sejarahnya, Besti. Oke, ini jadi cukup segini dulu konten jalan-jalan kita hari ini. Ini kita di Puntang Malabar. Itu kafe Bird, bagus. Kalau yang penasaran boleh ke sini. Kalau yang enggak gak usah lah. Ini recommended banget. Oke, Besti. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. Bye bye.